Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Karlina Sari dengan NPM 5019062. Di sini saya dari kampus STK IPB PGRI Lubuk Linggau dengan jurusan Ilmu Pendidikan dan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi saya, yaitu analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas tinggi semester 1 dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD. Permasalahan yang dihadapi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial meliputi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas kedua faktor tersebut. Adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang dialami oleh siswa itu sendiri, yaitu meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi dalam belajar, kemampuan mengelola bahan pembelajaran, kemampuan menyimpan perolehan belajar, kemampuan menggali hasil belajar, kemampuan prestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, inteligensi, dan keberhasilan belajar, dan cita-cita siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pembimbing belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan siswa di sekolah. Yang kelima, kurikulum sekolah. Dari sisi guru sebagai pembelajar, maka peranan guru dalam mengatasi masalah-masalah eksternal belajar merupakan prasyarat terlaksananya siswa dapat belajar. A. Pembelajaran discovery learning terhadap siswa kelas 4. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki pengaruh terhadap hubungan sebab dan akibat dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingannya. B. Strategi pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 5 SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS secara khusus bertujuan selain membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pengembangan konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, juga membekali siswa agar terampil dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Depdiknas 2006. C. Pembelajaran inquiry dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD kelas 6. Metode inquiry atau scientific inquiry adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kemampuan berpikir, belajar, dan bersikap ilmiah dan cara mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Hamalik 2010. Di sini, siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek untuk belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan ke kelas untuk dipecahkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.